Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Bersama dengan manusia, khususan ini selalu disebut jin duluan, kecuali satu ayat saja Pak Muzamil. Tolong dikasih tahu ini. Semua ayat Allah menyebut jin dulu baru manusia. Ya, jadi satu, ya ma'syarul jinni wal insi, in istata'tum. Ya ma'syarul jinni wal insi, itu ya. Wahai kalangan jin dan manusia. Jadi jin baru manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu. Kalau kamu mampu menembus langit dan bumi maka tembuslah. Tapi kamu la tanfudhuna illa bisultan. Tapi kamu tidak akan bisa menembus tanpa sultan. Di situ jelas jin disebut lebih dulu sebelum manusia. Terus wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi jin lebih dulu. Jadi jin ini kayaknya partner kita. Dan dia lebih senior. Ya, jadi kayaknya duluan menciptakan jin karena dia lebih halus, dia lebih pikselnya lebih tinggi. Gitu ya. Ya kira-kira ini Mas ya. Kalau kita ini kan campuran lah. Hardware softwarenya itu ya masih bisa dielaborasi gitu. Cuman kerjasama dengan manusia dengan jin yang bekerjasama ini kan ada ukuran, ada batasnya, ada etikanya, ada aturan-aturannya yang tidak baku, tapi kita harus cerdas mencari hasanahnya maupun mencari logika-logikanya, kan begitu Pak Muzamil ya. Gitu. Apakah jin Anda ajak kerjasama untuk menggandakan uang? Apakah jin Anda ajak, terserah kamu. Apakah jin yang masih junior kamu sewa untuk kerjasama untuk nyolong duitnya tetangga atau di pasar, terus nanti bagi-bagi hasil. Itu terserah. Tapi pokoknya ada etikanya dan ada resikonya semuanya gitu, kira-kira gitu. Nah, berarti Tuhan menciptakan evolusi. Jadi evolusi dari benda, kemudian benda berketumbuhan berdarah daging, bernafsu, berakal. Ini puncaknya. Nah, puncaknya ini seharusnya adalah formula dan konstruksi yang terindah dan terhebat. Maka di situ ada legalitas untuk menjadi khalifah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya nanti belum tentu. Nah, yang ingin saya katakan sama Anda sekarang, mari kita cari terminologi yang paling gampang. Bahwa ada evolusi. Dulu saya pernah di ma'iyah awal-awal, saya menggambarkan ada evolusi alam, natural, sampai ke manusia. Entah manusia itu Anda sebut dulu Homo erectus, sekarang Homo sapien. Adam itu manusia pertama atau manusia hibrida baru yang pertama, perbaikan dari manusia sebelumnya, yang kata malaikat pekerjaannya cuma dua, yaitu merusak bumi dan menumpahkan darah, dan ternyata sekarang tetap juga kan gitu. Nah, evolusi itu teman sekalian kemudian itu terjadi juga pada informasi Allah. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu kan cuman wa'allama Adamal asma'a kullaha, hanya diajarin fenomenologi kalau istilah saya, bukan nama-nama benda. Hanya disebut nama, al-asma, tapi tidak ada bendanya, Pak. Tidak ada bendanya, Pak ya. Disaksikan ya? Ya, betul. Tidak ada bendanya. Jadi kayaknya tidak ada dasarnya untuk menyebut Allah mengajarkan nama-nama benda. Iki asbak, iki botol, iki ngono ya. Apa wis ditutupi? Menurut saya manusia punya naluri dan punya rasa malu, maka dia entah bagaimana dia pasti menutupi auratnya, entah dengan belara, dengan godong, utawa nganggo tanganing ini sak pitur gak kartu. Dari Nur Muhammad menjadi alam semesta dan seterusnya. Kemudian kira-kira kan Anda tahu toh senior juniornya para makhluk ini. Jadi pertama ternyata yang barep, kalau itu disebut produksi pertama Allah adalah Nur Muhammad. Berarti dia yang paling perdana, dia yang paling
senior. Baru kemudian kira-kira lebih senior mana, alam semesta atau para malaikat, Pak Muzamil? Ahunaka al-hadis au mada? Ya. Jadi dari Nur Muhammad SAW, Allah menciptakan alam semesta. Ya. Itu alam semesta. Nanti kan ada alam semesta ini kan benda-benda yang kelihatan maupun tidak, yang padat, cair maupun gas, yang hampa maupun yang berudara, ya, atmosfer dan non atmosfer dan seterusnya dengan segala sifat kimiawi, biologi, fisikanya. Tapi kemudian katakanlah alam duluan, dan ini menurut ilmuwan sekarang kan Allah menciptakan itu sampai hari ini itu sekitar 18 miliar tahun jarene. Ya, nek kate ngukur teman, mari kita napak kilas bersama-sama. Hilang kon ndek bulan kono wis. Hilang kon piar kan. Menurut hitungan, lah jangan disalahkan. Menurut hitungan itu kita, ilmu manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mutlak, pasti relatif. Semua pengetahuan manusia pasti relatif. Nah, katakanlah 18 miliar tahun. Terus Rasulullah bertugas 63 tahun. Katakanlah sekarang yang pertama Nur mengalami evolusi menjadi benda-benda alam semesta jagat raya. Kemudian Allah menciptakan pengawalnya, yaitu para malaikat. Malaikat itu kalau dalam bahasa boleh nggak saya sebut itu min kata mulk? Bisa. Karena malaikat itu jamak. Jamak min Mufradnya malak. Mana malak? Malak itu ya satu kata dengan milik, dengan malik juga. Dengan malik. Jadi ya. Allah itu maharaja. Ya. Raja kan punya staff, punya perpanjangan tangan, tool of muluk, tool of kingdom, tool of kuwah, tool of strength atau tool of authority. Jadi malaikat itu adalah kumpulan dari kepanjangan tangan kekuasaan Allah. Kira-kira seperti itu ya? Betul ya. Untuk ditugasi mengawal setiap tetesan daun, setiap tumbuhnya rumput, ya, setiap bergeraknya angin, setiap apa saja dikawal oleh malaikat yang Anda tidak akan mungkin tahu jumlahnya. Wong Anda puncak pengetahuan Anda adalah infinity. Jadi gak iso jumlahnya, gak iso, ya. Kemudian baru ada evolusi di mana wah iki kok gak ono swara ya, mek ono mubeng-mubeng tok gak ono swara. Maka Allah menciptakan makhluk yang bergerak dulu. Pertama menciptakan pergerakan, ya. Berikutnya menciptakan pergerakan, yaitu bukan batu, bukan planet, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi yang bisa bergerak-gerak. Evolusinya kira-kira seperti itu, kira-kira loh, Rek. Jangan dipikir saya waktu itu menjadi stafnya Tuhan sing melok yoga. Kira-kira logikanya seperti itu. Pertama menciptakan alam dalam arti yang statis, kemudian menciptakan alam yang tumbuh, kemudian statis, tumbuh, berdarah daging, bisa bergerak-gerak, itu binatang. Kelak evolusinya sampai kepada benda berketumbuhan, berdarah daging, bernafsu, dan berakal. Itulah manusia. Kira-kira seperti itu ya, Mas Jamil ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.